Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama mempelajari materi penting seputar anatomi kepala bayi, khususnya mengenai sutura dan ubun-ubun. Pemahaman ini tidak hanya berguna untuk tenaga kesehatan, tetapi juga sangat bermanfaat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi saat persalinan. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bekal berharga dalam praktik dan pelayanan kebidanan. Sutura dan ubun-ubun kepala bayi. Dalam dunia kebidanan, memahami struktur kepala bayi adalah hal yang sangat penting. Dua bagian yang paling berperan dalam persalinan serta tumbuh kembang anak adalah sutura dan ubun-ubun. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sutura adalah celah atau sambungan yang menghubungkan tulang-tulang pada tengkorak bayi. Ada 4 macam sutura yang utama. Pertama, sutura sagittalis atau sela panah yang terletak di antara kedua tulang parietale. Kedua, sutura koronaria atau sela mahkota yang menghubungkan tulang frontal dengan tulang parietale. Ketiga, sutura lambdoidea, yaitu sambungan di antara tulang occipitale dan kedua tulang parietale. Dan keempat, sutura frontalis yang memisahkan tulang frontal kiri dan kanan. Sutura ini sangat penting karena selain memungkinkan tengkorak bayi tumbuh sesuai perkembangan otak, sutura juga memberi ruang agar tulang-tulang kepala bayi dapat bergeser saat proses kelahiran. Inilah yang memudahkan bayi melewati jalan lahir. Selain sutura, kita juga mengenal ubun-ubun. Ubun-ubun adalah area lunak pada kepala bayi yang pada dasarnya merupakan titik pertemuan beberapa sutura. Ubun-ubun ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ubun-ubun besar atau fonticulus mayor dan ubun-ubun kecil atau fonticulus minor. Ubun-ubun besar atau fonticulus mayor merupakan celah pada tulang tengkorak yang berbentuk segi 4 dan hanya ditutup oleh selaput. Ubun-ubun ini terdapat pada pertemuan 4 sutura, yaitu 1 sutura sagittalis, 2 sutura koronaria, dan 1 sutura frontalis. Bentuk ubun-ubun besar menyerupai kepala panah dengan sudut depan yang meruncing menunjuk ke wajah bayi dan sudut belakang yang tumpul. Ubun-ubun besar inilah yang paling mudah terlihat dan sering digunakan sebagai tanda klinis untuk memantau tumbuh kembang bayi. Berbeda dengan ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil atau fonticulus minor tidak berupa lubang yang besar. Ia merupakan titik pertemuan dari 3 sutura, yaitu 2 sutura lambdoidea dan 1 sutura sagittalis. Meskipun ukurannya kecil, keberadaan ubun-ubun ini tetap penting untuk dikenali dalam pemeriksaan. Selain yang sudah kita bahas, sebenarnya masih ada ubun-ubun dan sutura lain, misalnya ubun-ubun temporal dan sutura temporalis. Namun dalam ilmu kebidanan, keduanya tidak dianggap terlalu penting untuk pemeriksaan klinis sehari-hari. Proses penutupan ubun-ubun berlangsung seiring pertumbuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa ubun-ubun kecil biasanya menutup pada usia 2 hingga 3 bulan. Sedangkan ubun-ubun besar menutup rata-rata pada usia 12 hingga 18 bulan. Secara keseluruhan, sutura dan ubun-ubun baru menutup sempurna ketika anak berusia antara 1,5 hingga 2 tahun. Jika pada usia 2 tahun ubun-ubun besar belum juga menutup, pemeriksaan medis sangat dianjurkan karena bisa menjadi tanda adanya gangguan pada pertumbuhan otak. Dengan memahami sutura dan ubun-ubun, kita dapat lebih mudah mengenali kondisi kepala bayi, baik saat proses persalinan maupun selama masa tumbuh kembangnya.
Materi ini dipersembahkan oleh tim dosen dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai bentuk kontribusi dalam penelitian mengenai sutura dan ubun-ubun bayi. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.